Polemik pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2025. Benarkah batas akhir 29 Maret 2025? Kalau belum cair, bagaimana? Pencairan tunjangan sertifikasi guru selalu menjadi topik yang menarik dan penuh tanda tanya setiap tahunnya. Pada triwulan 1 tahun 2025, muncul pertanyaan yang cukup sering dibahas oleh para guru, yaitu apakah pencairan tunjangan profesi akan dilakukan hingga 29 Maret 2025, batas akhir pencairannya. Tanggal ini menjadi perbincangan hangat karena bertepatan dengan libur nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telah beberapa fakta yang ada terkait pencairan tunjangan ini. Ketetapan libur nasional dengan pengaruhnya terhadap pencairan. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 29 Maret 2025 telah ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Biasanya bank-bank yang beroperasi dalam jaringan himpunan bank milik negara, Himbara, serta bank daerah mengikuti kebijakan pemerintah, sehingga aktivitas perbankan akan berhenti pada tanggal tersebut. Inilah yang menyebabkan munculnya asumsi bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru harus dilakukan sebelum 29 Maret 2025. Namun, jika pencairan belum selesai hingga tanggal tersebut, prosesnya akan dilanjutkan setelah libur Idul Fitri, yakni pada awal April. Dengan demikian, bagi para guru yang belum menerima haknya sebelum libur, tidak perlu khawatir karena pencairan akan tetap dilakukan setelahnya. Kendala dalam pencairan atau tunjangan sertifikasi. Banyak guru yang mempertanyakan mengapa tunjangan sertifikasi mereka belum cair meskipun sudah memasuki triwulan pertama. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pencairan adalah belum terbitnya surat keputusan tunjangan profesi (SKTP). Beberapa kendala yang menyebabkan SKTP belum terbit antara lain. Yang pertama, menunggu verifikasi bank. Banyak guru masih terjebak dalam kode 13 di sistem info GTK, yang berarti verifikasi bank masih dalam proses. Beberapa rekening guru belum diaktifkan oleh bank, sehingga sistem tidak bisa melanjutkan pencairan. Yang kedua, masalah kelengkapan data. Data rekening guru yang belum tervalidasi sepenuhnya di info GTK. Kesalahan dalam pengisian data pribadi seperti nomor rekening, nomor induk kepegawaian, NIP, atau kode ganjil pokok. Yang ketiga, proses administrasi yang kompleks. Pemerintah harus mengolah data sekitar 1,5 juta guru dari lebih 500 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Koordinasi dengan lebih dari 100 bank yang memiliki aturan dan sistem berbeda-beda. Tanggapan Kementerian dan Admin Info GTK. Menanggapi berbagai keluhan dari para guru, Admin Info GTK memberikan klarifikasi bahwa validasi data tidak ada hubungannya langsung dengan rekening, tetapi lebih kepada pemenuhan syarat seperti jam mengajar, linear, tugas tambahan, dan kelengkapan data lainnya. Selain itu, pihak kementerian juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memperlambat pencairan tunjangan, justru sistem pencairan yang ditarik ke pusat bertujuan untuk menghindari kemungkinan dana mampir terlebih dahulu di kas daerah sehingga langsung masuk ke rekening guru. Admin Info GTK juga meminta para guru untuk bersabar dan tidak terpengaruh oleh informasi hoax yang beredar di dunia maya. Pemerintah tengah berupaya menyelesaikan semua proses administratif agar pencairan tunjangan bisa dilakukan secepatnya. Tetap tenang dan pantau info resmi.
Meskipun batas akhir pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2025 disebut-sebut hingga 29 Maret 2025, faktanya pencairan tetap akan berlangsung meskipun melewati tanggal tersebut. Proses pencairan yang tertunda bukan berarti dana hilang, melainkan hanya masalah teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bagi para guru, penting untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian Pendidikan atau Info GTK dan tidak mudah terpancing oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kesabaran dan kepercayaan terhadap proses yang sedang berlangsung adalah kunci utama agar hak para guru bisa diterima tanpa hambatan. Untuk informasi lebih lanjut, informasi hari ini gaji plus 3 tunjangan pensiunan PNS dibayarkan PT Taspen hari ini, golongan 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah, sebentar lagi gaji pensiun PNS cair. Tepat pada 1 April 2025, gaji pensiunan PNS akan dibayarkan oleh PT Taspen, Tabungan Aspirasi Pegawai Negeri Sipil. Perlu diketahui Bapak Ibu, selain gaji yang diterima, ternyata ada tunjangan lain yang akan masuk ke rekening para Bapak Ibu sekalian. Kali ini Klik Pendidikan ID akan mengupas atau mengulas besaran gaji dan 3 tunjangan lain yang diperuntukkan pensiunan PNS 2025. Berikut ini besaran gaji pensiunan PNS sesuai PP nomor 8 tahun 2025 untuk golongan 1, 2, 3, dan 4. Ini nominalnya. Golongan yang pertama dari 1.748.000 sampai ke golongan yang ke terakhir atau 1D 2.256.000. Untuk golongan yang kedua 2A atau yang 2A yang pertama 1.748.000 hingga 2.833.000 dan yang terakhir 2D 1.748.000 hingga yang terakhir 3.428.000. Untuk golongan yang ketiga 3A 1.748.100 hingga ke yang terakhir 3D 4.029.600. Untuk golongan yang keempat 1.748.100 hingga golongan yang keempat 4E 1.748.100 hingga ke yang terbesar 4.957.100. Tunjangan suami atau istri pensiun PNS. Untuk yang pertama, untuk besaran tunjangan istri atau suami, besarannya senilai 10% dari gaji bulanan PNS atau pensiunan PNS. Yang kedua, tunjangan anak pensiunan PNS. Bapak Ibu pensiunan PNS juga berhak menerima tunjangan anak yang berkisaran mencapai 2% dari uang bulanan. Yang ketiga atau yang terakhir, tunjangan pangan. Pensiun PNS akan menerima 10 kg beras yang disalurkan dalam bentuk uang mengacu pada harga beras per 1 kg Rp7.240 kali 10 kg dikalkulasikan sebesar Rp72.400 per bulannya. Itulah sekilas informasi mengenai gaji plus tunjangan yang akan dicairkan pada 1 April 2025. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membawa angin segar untuk para Bapak Ibu sekalian. Jika suka dengan video ini, silakan like dan berkomentar sesuai dalam isi video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya tidak gagal paham atau tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.